termasuk ketua. Shalom, Om Tante, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di ibadah doa pagi ministry ini di hari Sabtu yang indah ini. Kita akan mendengarkan akan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita yang ada di link Zoom ini. Tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Dan 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari sebelum kita mau menyembah Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus agar dapat mengawali ibadah ini dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Dan dengan kasih Kristus, kakak rohani saya, Kak Ampi, bisa berdoa untuk pembukaan. Silakan Kak Ampi. Kak Ampi bisa berdoa. Halo, Kak Ampi bisa berdoa, buka ya. Silakan Kak. Saya bermegah. Ya. Ya, terima kasih. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Secara khusus untuk keluarga besar DPM di pertemuan pagi hari ini di akhir daripada minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mau memulai doa pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba yang mengambil bagian dalam acara doa pagi bersama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami semua, agar kami boleh layak di hadapan hadirat Tuhan. Semua perangkat yang dipakai lewat HP, apapun bentuk Tuhan, Engkau jamah, Engkau mengurapi. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai pertemuan kami doa pagi ministry ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pegawai-pegawainya akan Tuhan, naikkan standar integritas yang mengilhami setiap pekerja. Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari bagi setiap kita tanggalkan setiap masalah, setiap beban yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Yes Lord, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
sekali bagi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Katakan dari awal lagi, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan lagi, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagiku, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan dengan iman, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Ku, sumber kekuatan bagiku. Oh, syukur, syukur,
istri saya Kristi. Kita angkat pujian mengatakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, Tuhan menjawab doa, tapi dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi dia beri yang terbaik, di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, selalu Tuhan menjawab doa, tapi dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Katakan lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Ku kan melihat dia jadikan semua. Ku kan melihat dia jadikan semua. Syukur serahkan ke hambanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur
penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini ya Tuhan. Kami bisa duduk diam bersama di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau membagikan kebagian firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang hidup kami berjalan sampai hingga saat ini ya Tuhan. Biar Engkau yang berfirman pagi hari ini Tuhan, Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Bukan karena dengan kuat kuasaku Tuhan, tapi oleh karena Roh-Mu yang bekerja ya Bapa. Kau berkati setiap hati di tempat ini ya Tuhan. Biar ada tanah hati yang subur ya Tuhan, untuk siap untuk membagikan, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berfirman pagi ini ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Terima kasih untuk setiap hamba-hambanya yang selalu setia di dalam doa pagi ini ya Tuhan. Biar kiranya melalui doa pagi ini Tuhan, melalui doa pagi ini setiap kita, setiap hati dibentuk ya. Kami percaya mungkin DPM ini hadir di setiap paginya untuk kita saling menguatkan ya, saling menguatkan seperti handphone kalau tidak dicas mungkin dia akan low ya, akan low. Dan kita dalam menghadapi setiap kehidupan kita sepanjang masa, setiap musim yang kita alami, saya percaya setiap kita sewaktu kita hadir pagi hari ini, setiap kita mendapatkan kekuatan baru, kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap nafas hidup kita. Ada penyertaan Tuhan yang selalu setia. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi bagaimana ada roh Allah, ada roh Tuhan yang hadir di setiap kita, yang menguatkan untuk sepanjang kehidupan kita berjalan, kita dimampukan, kita dikuatkan oleh karena Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak bisa memungkiri kekuatan akan Roh Kudus, kekuatan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau pagi ini saya mau menyampaikan tentang firman Tuhan yang mengatakan itu Jehovah Jireh ya, Tuhan yang menyediakan. Saya ambil dari Kejadian 22 tentang kepercayaan Abraham yang diuji. Mungkin setiap kita di tempat ini selalu sudah banyak, dari kita masih sekolah minggu sampai detik ini kita sering melihat mendengar bahkan belajar ya, sering diajarkan tentang kepercayaan Abraham diuji. Dan Kejadian 22 ini yang bagaimana itu benar-benar menjadi remah dalam kehidupan saya, bahkan kehidupan saudara saat ini. Saya percaya ya, kehidupan kita itu tidak lepas dari pertama kebutuhan rohani dan jasmani. Bagaimana kita akan mengalami berbagai macam kisah dalam hidup kita, baik senang, tidak senang, kita akan mengalami proses Tuhan, ya. Dan di sini bagaimana aku sangat diberkati sekali dengan perikop ini yang dikatakan tentang kepercayaan Abraham diuji ya saudaraku. Mungkin saya tidak akan membacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 karena kita semua sudah tahu banyak hal-hal yang terjadi di tempat ini. Mungkin saya bisa dibantu dengan Ibu Jenny bisa membacakan Kejadian 22 ayat yang ke-14. Bisa dibuka mic-nya ya Bu Jenny. Kejadian 22 ayat 14 menyatakan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Tuhan 14 aja Tante. Ya. Di sini kita singkat cerita dari kisah Abraham ini dikatakan bagaimana Abraham kesulitan mendapatkan anak ya, tapi padahal janji Tuhan mengatakan keturunanmu akan banyak ya, keturunanmu akan bagai pasir di laut dan bintang-bintang. Saudaraku, kalau kita mau membahas kisah Abraham ini, saya hanya mengambilkan satu ayat ini, bagaimana dikatakan dari cerita ini kita mungkin tahu ya, Tuhan minta persembahan dari Abraham. Dan apa? Di sini Tuhan meminta Ishak, satu-satunya anak yang sangat sulit untuk dia dapatkan. Tapi bagaimana Tuhan meminta Ishak, saudaraku ya. Meminta Ishak untuk dipersembahkan. Dan apa? Yang satu dilakukan oleh Abraham di tempat ini mungkin kita semua sudah tahu. Dia tetap taat membawa Ishak ke gunung Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mempersembahkan Ishak ya. Dan di situ
Satu hal yang kita dapatkan dari sini, Abraham tidak ada rasa khawatir, dia berjalan dengan iman, dia melangkah ke atas gunung Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, satu-satunya harta yang paling berharga dalam kehidupannya, dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tapi apa? Adakah kekhawatiran dari Abraham? Satu yang saya katakan tidak ada ya saudaraku ya. Dia mempersembahkan Ishak, tapi semua dari kisah ini kita tahu Tuhan menyediakan domba jantan untuk menggantikan Ishak dipersembahkan. Apakah Abraham pernah berpikir ada domba yang akan tersangkut dan Abraham menolong dan menggantikan Ishak? Tidak ya, saudaraku ya. Jadi di sini saya mau menyatakan bagaimana di dalam kehidupan kita, poin yang saya mau membagikan dari firman ini, di kepercayaan Abraham diuji, bagaimana itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan atau Tuhan yang menyediakan, Tuhan dalam musim hidup kita, apapun yang akan terjadi. Kisah Abraham ini bagaimana Tuhan menyediakan di tengah kehidupan kita, mungkin apapun segala sesuatu, hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sangat berat untuk melepaskan ya saudaraku ya. Tapi di sini, satu yang paling berharga, kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau udah namanya anak, udah nggak ada bisa yang utak-atik. Ibarat dalam bahasa Manado, kasual tapi anak, nggak boleh ada orang yang kore ya. Dalam kata kasar gitu ya. Tapi di sini Abraham diuji. Diminta anaknya loh cuma satu. Udah bertahun-tahun diminta. Susah banget dapatkan. Janji Tuhan, Tuhan akan memberkati seperti apa? Pasir di laut. Banyak sekali tuh pasir. Sedangkan Abraham cuma satu, dia mau ambil lagi. Ibaratnya kayak begitu kan. Tapi apa? Satu yang Abraham lakukan, ketaatan. Dia tetap jalan naik ke gunung Tuhan. Dia persembahkan Abraham. Saudara, saya percaya. Di sini, Dia persembahkan Ishak. dia sudah menyediakan. Ya. Jadi apa? Dari semua masalah kehidupan kita, Tuhan itu sudah menyediakan jawaban atau solusinya. Sekarang tinggal bagaimana kita kita itu hidup dalam ketaatan ya. Jadi di sini poin yang penting yang tentang Jehovah Jireh ini bagaimana penyediaan setelah ketaatan ya. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam musim hidup kita, dalam berbagai macam kehidupan kita, asal satu, ada ketaatan. Penyediaan setelah ketaatan kita ya. Jadi bukan berarti suatu kita ada masalah, suatu kita terjadi berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita, nyantai-nyantai aja lah, pokoknya jalanin aja lah, pokoknya udah berdoa. Tidak seperti itu saudara. Kita melakukan ketaatan apa yang diminta Tuhan. Jadi apa di sini kalau kita melihat kisah Abraham, apa penyediaan setelah ketaatan. Dia taat, memberikan satu-satunya harta paling berharga dalam kehidupannya, dia berikan, ya. Dan kedua, bagaimana Tuhan melihat hati kita, ke dalam hati kita, ya. Tuhan melihat situasi. Jadi sebelum kita melihat jalan keluar, Tuhan yang sanggup memberikan kita solusi, jalan keluar. Apa yang akan kita hadapi. Dia sudah tahu, nih jalan keluar kamu ke sini. Asal apa? Satu, kita taat. Kita nggak taat, ya mungkin akan seperti buntu. Seperti tidak terlihat jalan depan kita. Walaupun seperti sudah tidak terlihat jalan di dalam hidup kita. Tapi satu, sewaktu kita berserah penuh kepada Tuhan, sewaktu kita taat, di situ akan ada jalan keluar ya. Dan lebih lagi setelah kita lihat daripada firman ini, bagaimana setelah poin ketiga, bagaimana lebih dari sekedar kebutuhan jasmani, rohani pun Tuhan sediakan. Jadi Tuhan itu Tuhan pencipta segalanya, bukan hanya membentuk hal-hal rohani dari kehidupan kita. Jasmani pun dia akan siapkan. Jadi jangan terlalu kita takut untuk apapun juga ya. Terus juga tentang bagaimana kita jangan pernah khawatir. Kita banyak dikuatkan dengan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bagaimana burung di udara dan bunga di padang dia pelihara. Dan dia dandanin lebih indah daripada apapun juga di dunia ini. Dan bagaimana tentang ujian iman. Itu poin-poin yang saya dapatkan. Bagaimana kita semua tetap hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Di sana akan ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak ada semua baik-baik saja, saudaraku ya. Mungkin saudara dan saya diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan
memasukin tahun 2026 ini. Singkat cerita, dari firman ini, saudara, saya percaya ya, setiap kita di tempat ini, karena apa ya, mungkin sepanjang dari Senin sampai dengan Jumat, kita sudah banyak sekali belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari hamba-hambanya yang sangat diberkati. Dan sekarang bagaimana? Jangan sampai kita hanya kebanyakan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Akhirnya kita apa? Menjadi tambun. Jadi bantet lah ibaratnya ya. Kita cuma benar dengar-dengar, tapi kita tidak membagikan itu. Kita tidak men-sharekan itu. Nah, di saat Sabtu ini kita lebih banyak bagaimana kita akan saling memberkati dengan apa yang kita alami, saudaraku ya. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Sedikit kesaksian saya, ya, saudaraku. Mungkin tahun ini saya awal tahun Tuhan banyak kasih ujian ya, gitu. Tapi saya percaya Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Kesaksian yang paling mendasar di awal tahun mungkin kakak saya diambil Tuhan. Saya bersyukur di keluarga pagi ini. Saya sampai berkata, aduh Tuhan, awal tahun di pekerjaan saya lagi mengalami banyak hal. Tapi Tuhan bagaimana Dia menyediakan segala sesuatu. Jadi pas saya dapat berita, malam kami masih video call. Aduh, kakak saya sakit. Hati saya sempat gini, aduh Tuhan, dia sakit ya. Keadaan saya, aku sekarang lagi nggak baik-baik aja ekonominya ya. Lagi nggak baik-baik saja. Tapi kenapa dia sakit? Tumben dia masuk rumah sakit. Sepanjang masa hidup dia, nggak pernah masuk rumah sakit, saudaraku ya. Aduh, kenapa dia sakit ya? Saya masih kepikiran dari malam kita video call. Kita video call, kita berdoa bersama. Bersama anak dan istri di rumah sakit. Udah ada dalam hatiku, wah Tuhan aku berserah penuh buat dia gitu loh. Kita video call karena aku dan dia karena umurnya dekat, kita sama-sama dari kecil, SMA, SMP, kita selalu bersama. Kita berdoa. Pas jam 4 subuh dengar, aduh dipanggil kan. Jujur sangat terpukul ya, karena dia dekat sama aku. Apapun itu, kita saling sharing. Terus saya cerita, duh mah gimana ya mah? Enggak deh mah, kalau saya dapat berkat, saya blessing aja deh mak, saya blessing aja, aku nggak mau pergi. Tapi mama suka bilang, aduh kamu ini gimana sih, kalian berdua kan itu paling deket, yang paling penting itu kehadiran kamu. Terus aku bilang, ma tapi mama tahu nggak, keadaan mereka kan tidak baik-baik saja, begitu. Lebih baik uang saya kasih aja ke sana, aku bilang gitu. Nggak bisa, kamu hadir. Iya mau hadir pakai apa mam, aku bilang gitu. Tapi dan aku tidak mau menghubungi siapa-siapa, aku tetap biasa orang telepon banyak, saya cuma terima telepon. Terus tiba-tiba ya puji nama Tuhan, Tuhan menggerakkan Pastor Patricia tuh tiket, kamu pergi aja dari sana. Oh baiklah, setelah Mama bilang dan akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan kasih dia kasih tiket, dia tidak kasih dalam bentuk uangnya, dikasih tiket nih, tiket kamu pergi deh sana. Oke, thank you. Ya udah makasih ya. Satu aku bilang, Mama tahu kan, mau yang namanya pulang kampung itu pergi ke Manado. Orang Manado tuh selalu menganggap kalau kita dari Jakarta tuh orang udah paling kaya. Apa yang kita pakai pun mereka mau ngambil. Ibaratnya kayak seperti itu. Tapi ini semua pada tahu lah. Kalau kita pulang Manado, ibaratnya uang 10 juta pun nggak cukup. Kita harus berkati. Dan kita lagi pulang, aduh, lagi pulang Mama, saya pergi pakai apa dengan tiket yang di blessing oleh Pastor Patricia, pergi nggak ada pegangan, saya cuma berserah ke Tuhan, terserah deh. Sampai sana pasti ada kakak satu yang akan jemput saya. Jadi singkat cerita, maaf ya aku cerita kehidupan saya. Jadi saya itu latar belakang sebenarnya keluarga Jawa. Tapi saya masih kecil, masih bayi. Saya sudah diberikan ke orang Manado, yaitu Profesor Kora, salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Samratulangi. Dia hanya mempunyai dua anak laki-laki, dan saya diambil menjadi anak yang paling bungsu. Ya, kami dulu kecil hidup dalam berkelimpahan sampai dengan Tuhan memanggil papi saya itu di usia saya baru mau masuk kuliah, dan kakak saya itu juga baru lulus kuliah. Kalau yang paling besar dia karena jauh jarak, dia sudah di Jakarta, sudah bekerja. Mungkin dia tidak banyak mengalami kesulitan. Kita berdua setelah papi meninggal, kita mulai karena sakit 5 tahun, segala harta diambil untuk bayar pengobatan. Ya puji nama Tuhan, kami dibentuk dengan keadaan dari punya sampai untuk harus meraih semua itu.
Tuhan membentuk kami dengan sangat luar biasa. Tapi satu hal yang aku percaya, selalu Dia menyediakan segala sesuatu itu ada. Terus sudah, makanya kita berdua sangat dekat sekali. Nah, setelah dalam masa kehidupan kita setelah dewasa, jujur saya banyak diberkati Tuhan, dan saya lebih banyak membantu kakak-kakak saya itu, yang 2 orang itu, saya bantu mereka. Mungkin kakak yang pertama di Batam, mungkin saudara sempat ingat juga, istrinya meninggal. Tapi di saat istrinya meninggal itu yang di Batam, saya lagi diberkati. Saya bisa bantu kematian mereka. Saya dan Michael pergi ke Batam menguatkan. Dan saya melihat mereka jarang bergaul, saudaraku. Mereka jarang bergaul. Sampai tamu pun sangat sedikit untuk menghantar mereka sampai ke pemakaman. Banyak hal yang saya belajar di masa akhir hidup kita ya, saudaraku. Terus sudah, ya udah kita banyak. Tapi di saat kakakku yang paling aku sayang, sangat diberkati, saya kaget. Aduh, pas mesti pergi, saya nggak punya apa-apa. Saya tahu keadaan dia. Anaknya masih kecil-kecil, saudara. Bukan kecil banget sih. Satu kemarin baru lulus yudisium dengan cum laude, dan yang satu lagi masih SMA. Jadi kan masih panjang ya, saudaraku. Pas dia pulang, aduh, sudah pokoknya Tuhan menyediakan. Tuhan yang menyediakan segala. Aku pulang ke Manado, pergi. Dua keadaan akhir hidup yang berbeda ya. Yang satu saya pergi dengan saya lagi ada, bukan juga kelimpahan. Saya bisa berkati mereka yang di Batam. Tapi waktu aku mau pulang Manado, udah pulang kampung, nggak pegang apa-apa. Ya udah deh, aku jalan dengan iman. Tapi satu hal yang luar biasa, saudaraku, kakakku bukan walaupun dia dosen, walaupun dia sampai dosen di Fakultas Hukum Samratulangi, dia diberkati, dia bukan diciptakan seperti papinya profesor yang sangat dihormati banyak orang, kematiannya sampai hadir banyak sekali orang, karena papi terkenal orang yang sangat baik. Tapi 2 hal yang saya lihat, dia hidup dengan pas-pasan, kita berdua selalu saling sharing, aku banyak blessing ke dia, dan saat dia dipanggil Tuhan, walaupun dia hidup pas-pasan, tapi dia sangat baik, sangat mensupport banyak orang dengan segala sesuatu dari kekurangannya ya. Di saat dia meninggal, saudaraku, jujur, satu hal yang saya lihat, luar biasa, saudaraku ya. Manusia begitu banyak gonta-ganti. Karena waktu saya ngalamin di Batam, sampai pemakaman kita mesti berpikir. Tapi di saat kakakku itu terjadi hari pertama malam penghiburan, ibaratnya orang memblessing, persembahan kasih dan apapun ya. Waduh, udah ketutup buat bayar kubur dan lain-lain. Udah langsung bisa kubur, langsung bisa jadi loh, saudaraku ya. Dan banyak sekali orang berkati di luar pemikiran saya. Ibaratnya yang mereka dapatkan itu puluhan lah ibaratnya. Kan setiap dapat persembahan, aku sama anaknya yang selalu cepat-cepat kan, karena mesti bayar pemakaman apa semua. Tuhan udah siapin segala sesuatu. Saya mungkin sampai minta ampun Tuhan, maaf kalau saya khawatir, saya takut. Tapi Tuhan berkati. Dan saya juga jujur terima kasih banget untuk Pak Boyke, Ibu Marho, Ibu Christine Lim, yang mungkin kita nggak pernah ketemu ya, ketemu saat itu. Dan mohon maaf saya mungkin pelayanannya tidak terlalu baik karena sangat sibuk dan dikejar waktu, sampai mungkin kita hanya ketemu sebentar-sebentar dengan Pak Boyke, bisa memblessing kami juga keluarga. Terima kasih Pak Boyke, Bu Marho, dan Ibu Kristalin, juga teman-teman di DPM ini yang dukung doa semuanya, puji nama Tuhan. Saya sungguh sangat diberkati, dan akhirnya waktu itu segala sesuatu dicukupkan Tuhan. Bahkan sampai anaknya yang terakhir, yang bungsu itu, yang kedua yang masih SMA, mendapatkan beasiswa sampai selesai kuliah. Yang tidak pernah kita pikirkan, karena sewaktu dia meninggal aku udah pikir, aduh si Ryan masih SMA ini, kayaknya panjang ini begitu. Ternyata Tuhan udah sediakan, dia dapat beasiswa sampai selesai. Nah, puji nama Tuhan, akhirnya segala sesuatu itu Tuhan cukupkan sampai saya bisa pulang lagi ke Jakarta. Tuhan berkati. Itulah kekhawatiran kita apapun itu, dia sudah sediakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Nah, melalui perikop ini tentang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya percaya setiap kita di tempat ini, saya akan memberikan ruang kesaksian. Mungkin kalau tadi saya kepanjangan, mohon maaf. Saya memberikan kesaksian setiap orang paling itu 5 menit ya. Siapa yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan. Saya mempersilahkan ya, saudara terkasih. Ini waktunya di hari Sabtu, kita bisa saling memberkati dengan kesaksian, dengan apa yang kita alami. Karena sepanjang 1 minggu
yang kita lewati, hamba Tuhan yang berbicara terus kan, saudara. Nah, sekarang waktunya siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan, saudara. Jangan malu-malu, kita sini semua bersaudara. Yang buka Shalom. mic, nah, Ibu Nyoman Mariam, silahkan Ibu Nyoman. Oke, Shalom semuanya. Terima kasih kesempatan yang ada pagi hari ini. Di tahun yang baru kami sangat bersyukur Tuhan baik. Karena Tuhan terus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan yang ada. Dari firman Tuhan, Tuhan katakan Dia adalah Allah selalu menyediakan, saya aminkan itu. Dan saya berterima kasih juga dengan keluarga besar DPM yang ada, yang terus menopang, mendukung kami di dalam doa, pengharapan, dan kasih. Tuhan baik. Jadi waktu mulai dari Desember sampai saat ini, secara pribadi keluarga kami sangat bersyukur. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia memberkati kami dengan sesuatu yang luar biasa. Proses luar biasa kami rasakan. Mungkin di hari-hari kemarin kami mengalami proses kesulitan dan segala hal. Tapi untuk bulan Desember dan bulan Januari ini, benar-benar proses itu saya rasakan secara daging itu seakan-akan memberontak, sampai saya katakan, saya angkat tangan, saya bilang Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hari ini saya sangat butuh Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tapi Tuhan itu hebat. Allah adalah Allah Jehovah Jireh yang terus menyediakan semuanya. Ketika segala sesuatu perekonomian tidak baik-baik saja, ketika anak-anak menghadapi biaya yang begitu besar karena mereka bersamaan, ya baik yang di Manado maupun yang di Bandung itu bersamaan. Jadi mereka butuh biaya begitu besar. Jadi sampai saya katakan begini, Tuhan, memang benar-benar iman itu diuji. Saya bilang, Tuhan, apakah saya menagih ke orang seperti itu? Sementara saya sudah berkomitmen bahwa setiap orang yang datang, saya ingin jadi berkat. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya memberkati kalau untuk mengelola obat-obatan ini tidak ada. Tapi saat-saat kritis, Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup mengadakan semuanya. Jadi ketika waktu tiba, khusus anak kami yang di Bandung, waktu pembayaran itu sudah waktunya jatuh tempo, tapi kami belum punya uang, tidak cukup keuangan yang ada. Tapi puji Tuhan, saya cuma katakan, boleh enggak anak mama menghadap dulu. Dia menghadap, kasihan, diberi tempo 1 minggu. Saya berpikir uang jumlah sekian dalam 1 minggu sangat mustahil. Bagi saya, ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Sehari sebelum jatuh tempo yang diberikan, Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan baik. Dan saat itu sampai saya katakan, mungkin sempat saya minta bantuan doa, karena suami saya sakit, sampai anak sakit, saya sakit. Semua kendaraan yang ada di tempat ini yang saya pakai pelayanan rusak semua. Jadi tuannya sakit, kendaraannya juga sakit. Tapi puji Tuhan, dengan pelayanan begitu padat, saya masih tetap berjuang, saya tetap bersemangat. Saya katakan, kalau waktu Ayub dia tidak mampu juga melakukan apa-apa, tapi dia berserah kepada Tuhan, Tuhan memampukan dia melakukannya.
Kalau tubuh ini tidak bisa berjalan, mulut saya tetap bisa memuji. Jadi Tuhan luar biasa. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan di dalam segala kelemahan. Tuhan baik, Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Itu kesaksian saya mungkin secara garis besarnya, intinya Tuhan baik, Tuhan menyediakan semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Puji nama Tuhan. Ibu Ninyoman, terima kasih. Sangat memberkati ya. Ternyata bukan cuma saya, ada Ibu Ninyoman yang Tuhan benar-benar uji di pedalaman. Dia seorang perawat ya. Dia bagaimana dia memberikan melayani orang-orang melalui kesehatan yang datang tadi kan seperti dia bilang, yang datang dia akan berkati dan tidak menagih, tidak meminta pembayaran. Tapi dia juga bagaimana melayani Tuhan. Dia suka juga buka Zoom buat orang-orang yang ada di belakang dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terkadang signal nggak bagus apapun, tapi satu iman percaya kita, imanin. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu dan semua itu tepat pada waktunya, Bu ya. Mau tuanya sakit, kendaraannya sakit, tapi bagaimana? Waktu kita terpaut kepada Tuhan, kita belum seperti Ayub ya, diambil segalanya. Tapi Ayub tetap sampai akhirnya dia mendapatkan berkali lipat ganda. Puji nama Tuhan. Ada yang lain mungkin? Setelah Ibu Ninyoman yang sudah memberkati kita. Gimana kesaksian sepanjang minggu berjalan yang kita hadapi. Di sini saya melihat ada Ibu Betty Hardi ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri atau say something buat kita semua di tempat ini. Iya, aduh, shalom. Halo. Iya, maaf ini sebentar ya. Tuh, ya baik. Ya, selamat pagi semuanya. Saya baru pertama kali ikut karena kemarin saya ketemu Kak Uci di Bogor. Ya, Kak Uci adalah rekan kerja juga, sama-sama kami pelayanan. Ya, salam kenal untuk semua. Saya bersyukur banget karena Ibu Lani yang kemarin ada sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman, beliau juga Ibu Gembala saya. Saya tergugah ada di tempat ini karena kemarin ketemu Kak Uci kayaknya kok Tuhan memberikan waktu yang baik untuk saya gitu. Kenapa sih saya nggak ikut aja gitu dalam komunitas ini? Karena ini membangun dan membangkitkan iman, ya kan? Jadi saya tadi bangun pagi, waduh Tuhan udah jam 6 kurang 10 nih, gimana nih? Udah cepet saya harus ikut. Saya pengen tahu dan saya ketemu juga sama Pak Rona. Saya bilang, Ron, pengen ikutan gimana sih? Udah ikutan aja, nggak malu. Ya kalau malu pakai helm, dia bilang. Oh, jadi saya baru sekarang ini dan luar biasa. Tuhan itu maha penyedia. Betul, kemarin itu saya juga mengalami hal ekonomi, mengenai keuangan. Jadi saya mempunyai usaha supplier, di mana orang-orang pending dalam pembayaran. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, saya pagi-pagi berdoa gitu ya. Tuhan ini order udah banyak tapi uang cuma sedikit, gimana Tuhan? Tapi saya cuma berdiam diri dan tetap berdoa. Saya berserah sama Tuhan. Tuhan jangan permalukan saya. Karena saya pun harus ada jatuh tempo yang harus saya bayar. Saya harus membelanjakan apa yang harus saya siapkan. Saya tetap doa dan berserah. Saya diam di rumah, saya nggak mau. Tetapi Ibu Gembala saya datang dari Sukabumi. Tuhan, hambamu akan datang ke Bogor. Jadi nggak mungkin saya tidak menjamu beliau. Saya harus ada sedikit yang harus saya berikan. Saudara, apa yang Tuhan kasih? Niat kita baik, segala sesuatu yang ada pun kita berserah sama Tuhan. Jam 12 siang Tuhan menjawab doa saya. Dan setiap apa yang saya perlukan Tuhan adakan. Ya, jadi saat saya berserah, saat semua yang tadi Kak Kristi bilang pun, betul, Tuhan maha penyedia gitu. Waduh, kayaknya tepat banget firman ini yang menguatkan saya gitu. Dimana saat kita berserah dan kita berharap sama Tuhan, semuanya ada jalan. Gitu sih Kak, jadi luar biasa Tuhan itu. Saat kita bersekutu sama Tuhan, semuanya Tuhan pasti menyediakan. Asal kita memberi ruang, waktu untuk Tuhan. Ya, terima kasih. Salam kenal untuk semua. Tuhan berkati.
Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Selamat bergabung, Sis Betty Hardy. Kami hadir setiap harinya ya, kecuali hari Minggu. Karena setiap hari Minggu kita akan melayani di gereja kita masing-masing, tapi setiap harinya kita bisa saling membagikan kebenaran firman Tuhan dan berdoa satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Bagaimana? Puji nama Tuhan. Ada yang lain lagi setelah Ibu Betty, setelah Ibu Nyinyoman? Ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, apa yang kita alami, kesehatan, atau apapun juga dalam kehidupan kita? Oh, itu ada Pastor Gottlieb. Sampai buka mic ini, buka kamera. Ya, Ibu Novi. kalau ada Bapak itu ya. Bu Maria? Bu Novi. Oh, Bu Novi. Bu Novi mana Bu Novi? Denpasar. Bu Novi Denpasar. Next ya Bu, ini masih sama si bocil ini ngomong terus. Oke, siap. Yang lain? Ibu Maria, buka-buka mic dari tadi. Ya, Shalom. Oh, Novi. Bu Erni berarti jadi bicara. Ya, Shalom. Ya, Shalom buat kita semua. Maaf saya nggak buka kamera ya, lagi di jalan. Tapi saya mau menyaksikan kesaksian. Ya, hidup saya. Ya, ini Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Coba jireh ya, luar biasa. Saya rasakan itu penyertaan Tuhan. Dimulai dari saya melihat kehidupan bapak saya almarhum, dia seorang militer, ya penuh disiplin, tapi di rumah itu sejak kami kecil selalu melihat banyak orang tinggal di rumah. Ya banyak. Jadi dari kampungnya, dari kalau kita orang Batak disebut Bonapasogit, kampung halaman. Banyak, kadang kita baru bangun lihat ada 10-20 orang ini Pak, kenapa sih banyak banget sih orang-orang di rumah ini banyak sekali gitu. Iya, nanti ini Bapak sekolahkan yang begini. Jadi hidupnya itu adalah rumah itu memberi tumpangan. Nah setelah saya menikah, puji Tuhan, saya lihat kehidupan bapak saya. Dan memang itu firman Tuhan ada. Kita harus memberi tumpangan. Ya, itu yang saya pegang, memberi tumpangan. Akhirnya setelah saya menikah, saya membuka diri, siapapun yang dari Siantar, dari mana itu di rumah tinggal. Dan itulah yang saya rasakan. Ya, setelah saya menikah dan anak-anak, setelah suami juga meninggal, rumah saya buka untuk dari siapapun, tidak ada hubungan darah apapun, membuka diri untuk yaitu untuk Tuhan. Dan disitulah saya memulai yaitu calling to worship itu. Ya, jadi setiap pagi setiap orang yang tinggal di rumah, waktu itu Pak Apron, dia waktu itu kuliah di itu ya sekolah Alkitab, jadi tinggal bersama dengan saya. Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan juga. Jadi rumah kita itu waktu dulu sudah jadi gereja yang kecil sebenarnya ya. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan kirim. Jadi saya katakan seperti ini, bisa tinggal di rumah, syarat di rumah saya tinggal hanya mereka takut. Mungkin bayarannya mahal, iya kan? Karena waktu itu saya tinggal di Medan, ya kakak saya almarhum beli satu rumah dan saya tinggal di situ. Dan pasti mereka berpikir, ini mahal nih, per bulannya berapa? Ibu Marbun, saya katakan, oh tidak ada, di sini gratis. Makan juga nggak bayar, enggak, gratis semua saya katakan. Tapi ada satu syaratnya, apa itu Ibu Marbun? Setiap jam 4 pagi di ruang tamu ini, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Itu aja syaratnya. Ya, itulah yang saya lihat. Ya kehidupan bapak saya dulu dan saya lakukan dalam keluarga. Dan memang memberi tumpangan. Puji Tuhan. Setelah saya itu anak-anak sekolah, saya juga waktu itu kuliah ya di Medan ya. Saya kan tamatan perbankan, tapi akhirnya jadi guru. Pertama kali saya ngajar itu di STT Betel Medan.
Nah, kebetulan gembala sidang saya dia dosen di situ. Akhirnya saya disuruh dipakai di situ untuk menjadi dosen juga. Saya katakan, Pak, saya nggak ada basic keguruan. Akhirnya waktu itu oleh karena didorong pekerjaan saya ngambil lagi yaitu pendidikan keguruan waktu itulah makanya saya jadi guru. Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, waktu itu anak saya juga yang paling besar kuliah di Jakarta. Anak saya yang kedua kuliah di STT Karisma ngambil teologi. Tiga-tiganya kuliah. Tapi waktu itu kok saya bisa tenang menghadapi. Belum lagi di rumah banyak anak-anak yaitu para full time yang di gereja kita tinggal di rumah melayani Tuhan semua. Ini yang saya dapatkan sekarang. Sewaktu tadi pagi saya ikutin semua ya. Benar dia Allah yang menyediakan. Karena apa saya pikir seperti ini? Pada saat masa-masa waktu itu saya membutuhkan biaya untuk waktu itu wisuda, biaya kuliah, anak saya juga, "Mah, saya harus menyelesaikan ini, Mah, saya harus menyelesaikan ini." Saya katakan, "Besok Mama transfer." Dan memang benar. Saya selesai berdoa ada seorang ibu. Ibu Marbun, ini saya baru siap doa mengenai seorang janda, dia katakan seperti itu. Nah, saya ingat waktu itu kami sama-sama melayani di sekolah Santo Markus Katolik. Apa yang Ibu Erni butuhkan? Enggak, saya nggak butuhkan. Saya orangnya nggak mau mengandalkan manusia, minta-minta itu enggak. Saya andalkan Tuhan. Enggak Ibu, enggak. Apa yang Ibu butuhkan? Akhirnya saya jujur mengatakan, memang anak saya lagi ini. Berapa jumlah totalnya? Saya transfer sekarang. Waduh, itu suatu mujizat yang luar biasa. Dan begitulah semua anak-anak saya sekolahnya bisa berjalan dengan baik, kuliahnya. Padahal saya seorang guru itu berapa sih gaji guru? Pada waktu itu bukan seperti sekarang, sudah ada sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lain. Kalau dulu nggak ada, murni hasil kerja keras kita. Dan yang terakhir saya waktu mengambil keguruan itu harus bayar sekian juta. Dan dari mana ini uang? Tapi waktu itu tenang dalam hati. Ini kok saya tenang? Saya kalau sudah siap doa itu tenang, Tuhan pasti jawab doa. Ada dia seorang yaitu tenaga kerja ya, namanya Rekson Silaban, mungkin ada yang kenal. Ya, dia telepon, apa yang kau butuhkan? Dia katakan seperti itu. Bang, begini. Abang transfer. Begitulah mujizat lepas mujizat. Makanya tadi sepanjang waktu naik motor saya mendengar ini ya, bagaimana ya, Ibu Kristi menyampaikan firman semua. Terdorong hati saya untuk menyampaikan ini. Kehidupan saya kesaksian, semua dia memang Allah yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Jangan pernah takut khawatir. Sepanjang kita boleh melakukan firman-Nya. Tadi saya ingat, Tuhan ingatkan, yaitu apa? Memberi tumpangan. Kita memberikan tumpangan kepada orang-orang, ya, tidak ada minta. Sampai sekarang puji Tuhan anak-anak rohani tinggal di rumah, semua jadi hamba-hamba Tuhan, ada di Kalimantan, Sabang sampai Merauke. Semua ini bukan karena kuat. Maka tadi sepanjang motor saya menangis, Tuhan, Engkau baik sekali Tuhan. Benar Engkau Allah yang menyediakan semua sampai saat ini. Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi, tetapi jangan pernah takut khawatir. Dia Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin, puji nama Tuhan. Ya, semua dia yang menyediakan. Jadi kalau dia menyediakan segala sesuatu, masalah, rintangan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asal kita taat, kita tidak khawatir, pasti dia akan menyediakan. Bukan cuma dengan hal rohani ya, jasmani pun dia menyediakan. Seperti apa burung di udara, bunga di padang, semua dia yang dandanin dan dia yang memberi makan. Tanpa mereka harus perlu mencari, tapi tetap kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang pengikut Tuhan, kita juga nggak boleh bermalas-malasannya, tetapi kita harus mencari. Dan seperti burungnya, nanti Tuhan kasih makan kok. Jadi kita tetap mesti berusaha melakukan bagian kita dan Tuhan yang akan memberkati kita. Ada lagi, saudaraku? Masih ada, aku berikan satu orang ya. Oke. Jadi saya percaya bahwa sesuai dengan Kejadian sudah berbicara kepada kita mengenai Abraham, itu adalah ketaatan dan kesetiaan dia. Nah, di sini saya mau katakan bahwa ikut Tuhan itu tidak enak. Ikut Tuhan itu pasti ada penderitaan. Tapi di situ melihat
sampai sejauh mana yang kita taat dan setia. Maka disitulah ada berkat itu bagi kita, seperti yang dikatakan Jehovah Jireh. Dia menyediakan, tapi semua melalui proses. Ya, saya ikuti dari apa yang sudah disampaikan Yesus Kristus, bahkan kesaksian demi kesaksian. Jadi kita ini diajar supaya itu taat. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan itu, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, itu dia berbicara kepada Daud. Mazmur katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tarot yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih dari pada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku belajar perintah-perintahmu. Jadi saya percaya hidup kita ini seturut dengan firman Tuhan. Ada banyak yang kita sudah terima dari hamba-hamba Tuhan lewat DPM ini. Kita diingatkan, kita ditegur. Jangan kita ada kecewa, patah hati, tetapi kita tetap semangat. Kadang-kadang kita tidak bisa, kenapa ini firman datang pada orang? Ini saya tidak terima. Tapi haruslah kita belajar taat apa yang disampaikan. Maka disitulah akan menjadi bagian kita, Jehovah Jireh itu. Sehingga kita tahu di dalam apa kata Paulus kepada jemaat di Korintus, yang tidak dipikirkan, yang tidak dilihat, yang tidak didengar, Tuhan sediakan. Tapi di sini ada dulu ketaatan dan kesetiaan kita di dalam pengeringan akan Tuhan. Firman Tuhan dia bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Marilah 2026 ini kita belajar supaya tetap juga prioritas utama Dia, Tuhan, di atas segala Tuhan, yang sanggup juga memenuhi segala keperluan. Dan segala perkara dapat ditanggung dan Dia turut bekerja sampai sejauh mana ketaatan dan kesetiaan kita dalam pengeringan akan Tuhan. Jadi apa yang kita hadapi, itu adalah salah satu proses pembutuhan iman kita. Orang percaya pasti ada tantangan, tapi kita setia atau tidak, kita taat atau kita, andalkanlah Tuhan, percaya Dia sanggup turut bekerja dan Dia menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Pastor Gottlieb. Baiklah, kita udah di penghujung jam acara kita, karena mungkin setiap kita akan beracara ya. Apalagi hari ini ada sebagian besar kita yang di sini, ada yang akan mengikuti acara ulang tahun ke-50 Ikatan Keluarga Besar Mamusung. Jadi makanya Kak Uci saya lihat tidak ada. Banyak karena mereka lagi mempersiapkan tempat, Pak Johan dan lain-lain. Baiklah, kita akan masih banyak waktu yang akan Tuhan sediakan buat kita, masih banyak minggu ke depan. Kita bisa saling membagikan kebenaran firman Tuhan, kita bisa saling sharing apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu bagian yang di sini menegaskan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan umatnya dan bertindak tepat pada waktunya ya saudaraku, asalkan kita taat kepada setiap kebenaran firman-Nya, kita berserah penuh kepada Dia, dan kita punya iman yang besar. Walaupun kita mengalami berbagai macam ujian, dalam untuk mendapatkan dapat penyediaan Tuhan itu, ada proses di situ. Tapi apakah ada iman di sana? Nah, seperti Abraham, ujian imannya besar sekali. Seluruh bagian hidupnya mau diambil. Hartanya yang paling berharga, Ishak ya. Tapi apa? Dia memberikan, dia taat, dan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup dalam doa, dan mungkin saya akan menutup dalam doa syafaat dan akan doa berkat oleh Pak Pendeta Gottlieb ya. Baiklah, kita satukan hati, kita akan berdoa. Tolong doakan itu mertua dari Ibu Cenderli meninggal.
di Manado. Oh iya, Dia baik salah Pak. satu Bu Cenderli, ya. Iya, Nanti Chandrili. kita di keluarga besar kasih ucapan. Mungkin ada lagi yang mau didoakan, saudara? Itu saya sudah ketik, Kak. Iya, udah saya baca. Aku minta doa untuk pembayaran yang pending ya, Kak. Baik, puji nama Tuhan. Tuhan akan menyediakan Ibu Betty. Amin, amin. Ada lagi? Kalau tidak, saya akan masuk dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk setiap bagian waktu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Kami bisa mendengarkan sebagian kepada firman-Mu Tuhan, bagaimana Tuhan yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami, bagaimana Abraham yang sebagai teladan kami Tuhan, Engkau memberikan iman yang besar, ketaatan Tuhan. Jadikanlah kami semua orang-orang yang takut akan Engkau, yang hidup dalam ketaatan dan setia melayani Engkau. Bahkan setiap ujian yang kita alami Tuhan, yang membukakan jalan bagi setiap kita. Dan Engkau yang melihat setiap hati, setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau lebih mengetahui, Allah yang menyelidiki setiap hati. Dan saya percaya setiap kita melangkah dengan iman akan meraih setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba mau berdoa untuk setiap kita yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap hamba-hambanya. Kau berkati Bapak Pendeta Gottlieb. Kau berkati Pak Boy Kemamusung. Kau berkati Pastor Tony Bastaman yang ada di Amerika serta Bunda Liani. Biarnya Kau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Engkau yang memberikan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Bahkan juga pada saat ini setiap apapun yang mereka melayani, tanda-tanda mujizat Engkau menyertai setiap orang percaya-Mu Tuhan. Mereka semakin menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kau berkati Pak Darwan dan Ibu Shirley yang berada di Bali. Setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka gumuli Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Maya Wijaya yang berada di Kalimantan, biar kiranya Tuhan Kau berkati dia, Kau berkati setiap pergumulan mereka saat mereka berpindah ke tempat yang baru. Engkau akan membukakan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kalau mereka ditawarkan untuk menjadi penterjemah Alkitab dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Sumba Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka Tuhan hikmat marifat Engkau. Kau memberikan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan. Apapun itu Tuhan. Engkau yang bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Kau tidak pernah menutup jalan. Bahkan sekali-sekali Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Maya dan keluarga ya Tuhan. Waktu Engkau mengutus mereka di tempat yang baru Tuhan, pasti jalan-Mu akan terbuka di sana. Pagar perlindungan Engkau, penyertaan Engkau Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan Ibu Maya Wijaya dan keluarga di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Betty ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sewaktu dia hadir di pagi hari ini bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menyiapkan segala sesuatu baginya Tuhan. Apapun yang dia rindukan terjadi dalam kehidupan. Tidak kebetulan Tuhan. Engkau akan menjadi penyedia bagi dia Tuhan. Dia tidak tahu jalannya dari Tuhan, tapi dia percaya Tuhan ada iman yang besar dan Engkau akan membuka jalan-jalan-Mu. Kau berkati Tuhan setiap pending pembayaran Tuhan, Kau bukakan jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang membuat jalan baginya, Engkau akan menjadi jawaban baginya Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Pak Abraham, Weno ya Tuhan, Ibu Grace Tuhan Adeak, Ibu Jenny ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Ibu Novi dan Pasar ya Tuhan. Kami percaya Kau berkati setiap mereka Tuhan, setiap pergumulan mereka, untuk kesehatan, apapun, untuk anak cucu mereka, Kau berkati Bapa. Setiap pelayanan yang mereka lakukan di masa tua mereka, Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang mereka butuhkan. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang selalu menjadi penyedia sempurna bagi mereka Tuhan. Kau berkati juga Ibu Sonya Supit dan Pak Ronald ya Tuhan. Kau berkati Tuhan Ibu Erniwati Tuhan, Pak John, Ibu Marholengke ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau yang hadir dimanapun setiap anak-anak-Mu berada Tuhan. Setiap pergumulan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Kau berkati bukakan jalan-Mu Tuhan. Kau menjadi penyembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang menjadi pergumulan anak-anak Engkau Tuhan tidak pernah Kau lewati Tuhan. Tapi Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi setiap
yang membutuhkan ya Bapa. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk Ibu Maria Nonfomi ya Tuhan, Ibu Ninyoman Tuhan, yang berada di Sulawesi ya Tuhan. Segala sesuatu yang dia alami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban Tuhan. Kalau saat firman pagi hari ini mengatakan bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau yang akan hadir di sana dan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kebutuhan Ibu Ninyoman ya Tuhan. Sebagai seorang kesehatan Tuhan, Kau berkati dia. Berkati, berikan dia kelimpahan, berikan tangan-tangan yang akan memberkati tempat mereka ya Bapak. Di dalam nama Yesus sama percaya Tuhan. Engkaulah yang menjadi sumber berkat baginya Tuhan. Ada iman, pengharapan bagi mereka. Kau sembuhkan keluarga ibu Ninyoman ya Tuhan. Kau mereka sedang diuji dalam kesehatan mereka, keuangan mereka. Tapi mereka tidak pernah menyerah Tuhan. Dan bahkan mereka semakin lebih percaya kepadamu ya Tuhan. Kau berkati Ibu Ninyoman dengan segala kesetiaan dan kepercayaannya Tuhan. Engkau akan menjadi jawabannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Stella Mamahit bersama dengan Ria Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati anaknya Ria Tuhan dalam segala pergumulan Tuhan. Walaupun dia merasa dia akan berakhir hidupnya Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan. Kau berkati Ria Rangkang ya Tuhan. Kau berkati dia, Engkau akan memulihkan keadaannya Bapa di dalam nama Yesus. Kau berkati mamanya Ibu Stella Tuhan, berikan dia kekuatan iman, berikan dia anugerah Roh Kudus Engkau Tuhan menjamah selalu dan memulihkan anaknya Bapa di dalam nama Yesus. Berikan Ibu Stella kesehatan, kemampuan, kekuatan, dan bahkan hikmat marifat dalam perkataan ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Kau berkati Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati Pak Rona, Kau berkati Ibu Susanti, Ibu Stevi Karo Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia, yang setia melayani-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka melayani. Maka Ibu Susanti dalam masa tuanya dia selalu melayani Engkau. Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pak Rona Kau berkati pekerjaannya. Apapun yang menjadi kerinduannya Kau berkati. Ibu Stevi dalam perjuangan. Apa yang dia rindukan Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap apapun yang dia alami, sidang-sidang yang akan dia lewati Tuhan Kau berkati. Setiap apa yang dia hadapi, yang dia butuhkan Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban. Bukan karena kuat kuasanya, tapi oleh karena Roh-Mu yang bekerja di dalam dia dan memampukan dia Bapa. Kau berkati Ibu Tinco Kindangen, Kau berkati Pak Wempi, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati di dalam nama Yesus. Jangan ada satupun yang terlewati dengan kasih karunia Engkau ya Tuhan. Apa yang mereka rindukan diberkati ya Tuhan. Apa yang mereka hadapi, apapun itu Tuhan, ada jalan keluar yang akan Kau berikan kepada setiap anak-anak yang mencari Engkau, yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati setiap kami di tempat ini. Kau berkati Ibu Feni, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Kau berkati Michael, bahkan hamba-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa mendukung Tuhan setiap acara yang sedang dilakukan oleh IKBM Mamusung ya Tuhan, dalam perayaan mereka ke-50 tahun. Kau berkati untuk cuaca hari ini Tuhan. Kau berkati apa yang mereka butuhkan, Kau siapkan Tuhan untuk acara. Kau berkati setiap orang-orang, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan acara IKBM Mamusung ke dalam tangan pengasihan Engkau, biar Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Saya juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami, untuk Indonesia, untuk Jakarta, untuk semuanya Tuhan, untuk Amerika, untuk Korea ya Tuhan, untuk Australia. Kami percaya Tuhan, tangan pengasihan Engkau bekerja Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan, jauhkan dari segala bencana, malapetaka apapun ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami, lawatan Engkau terjadi atas bangsa ini Tuhan. Biar kiranya bangsa kami diselamatkan ya Tuhan. Pada masa-masa cuaca yang buruk Tuhan, Kau jaga setiap anak-anak-Mu, jauhkan dari setiap malapetaka, bahaya bahkan maut sekalipun Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan Engkau, perlindungan Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan, melepaskan anak-anak-Mu dalam berkat-Mu ya Bapa. Baik yang hadir saat ini Tuhan, maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Engkau menyertai setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam
dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara terkasih. Dan saya akan memberikan pengumuman. Kita akan hadir pada hari Senin, yang akan dilayani oleh Pastor JC Karawan dari Jakarta, dengan tema Rasa Aman dalam segala musim, dan pujian penyembahan oleh Michael Mamusung dari Jakarta juga. Demikian pengumuman yang saya sampaikan pada hari ini. Kita siapkan hati, kita akan menerima doa berkat sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Bapa di surga, besar anugerah kasih setiamu, rahmatmu selalu baru. Kami sangat terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam pertemuan kami, ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai. Dan kami juga kembalikan semua pujian hormat hanya bagimu. Dan di dalamnya kami sudah diteguhkan dengan firman Tuhan. Bahkan pun juga kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan kami percaya itu dapat menguatkan kami juga di dalam pribadi lepas pribadi. Ajar kami supaya kami juga selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik itu suka maupun duka juga. Lewat kesaksian-kesaksian kami, semua diberkati. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk semua yang akan juga beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah semua juga tetap andalkan Tuhan hingga sampai sore menjelang malam. Hamba juga menyerahkan juga untuk semua yang terlibat melayani hari esok di gereja, di rumah Tuhan juga. Tuhan berkati juga. Pada kesempatan ini juga hamba terus berdoa bahwa juga untuk acara sore nanti keluarga besar memusung juga, Tuhan berkati juga, Tuhan pakai juga hamba-hamba yang melayani. Hamba berdoa berikanlah cuaca yang cerah sehingga Natal ini bukan hanya sekedar Natal, tapi Natal yang membawa hikmat bagi juga keluarga besar DPM. Dan biarlah mereka tetap juga menikmati kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai, semua hanya untuk kepujian bagi nama Tuhan. Pada kesempatan juga pagi hari ini, kami keluarga besar DPM juga, kami juga berdoa untuk Ibu Cenreli, yang pada saat ini juga mertua juga dipanggil Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga berkati mereka. Biarlah mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka juga tidak berduka terlalu lama dan kesedihan, karena kami tahu orang tua itu kembali juga kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas dengan apa yang kami sudah doakan, apa yang kami sudah syafaat pun juga. Terima kasih hamba-hamba yang kekasih. Arahkanlah hati dan mengangkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya dan menerima berkat, katakan amin. Selamat beraktivitas. Terima kasih Kristi untuk doanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.